Shalom juga untuk semua rekan-rekan yang beribadah melalui live streaming online. Haleluya, kita boleh beribadah bersama-sama mengagungkan Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. God is so good. Saudara, tadi pagi Pastor dengan Pastor Lucy kami beribadah pagi dan melayani di Gunma lebih dulu ya, tadi pagi dalam perjalanan ke sana mendengarkan pembacaan Alkitab yang per hari ya. Kami berusaha mengikutinya dan terkadang diusahakan bersama-sama mendengarkan, saya dan Pastor Lucy sama-sama mendengarkan ada program pembacaan Alkitab 1 tahun ya. Dan pas kita di mobil bersama-sama jadi kita boleh mendengarkan bersama-sama. Dan teringat perjalanan bangsa Israel. Lalu Tuhan mengingatkan ada satu ayat di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 6. Yang berkata, Ibrani pasal 11 ayat 6 yang berkata bahwa tanpa iman tidak ada seorang pun yang dapat berkenan kepada Tuhan. Tanpa iman, tidak ada seorang pun yang dapat hidup berkenan pada Tuhan. Barang siapa yang berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah itu ada. Haleluya. Saya bersyukur bahwa rekan-rekan jemaat yang di sini beribadah, juga rekan-rekan jemaat yang beribadah melalui live streaming, kita adalah orang-orang yang berpaling kepada Tuhan dan percaya bahwa Allah itu ada. Walaupun tidak terlihat dengan mata jasmani, walaupun keadaan yang kita hadapi mungkin tidak enak atau sulit masalah, tapi Tuhan tetap ada. Dia ada. Haleluya. Dan yang kedua, siapa yang berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan juga ia harus percaya bahwa Allah memberikan upah atau memberkati orang-orang yang sungguh mencari Dia. Haleluya. Harapan Pastor di sini maupun rekan-rekan yang beribadah melalui live streaming, kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Haleluya, haleluya. Sebab kalau kita hanya datang berkumpul tidak dengan kesungguhan mencari Dia, kita hanya datang berkumpul, bukan beribadah. Tapi kalau kita beribadah, kita adalah orang-orang yang bersedia mencari Dia, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan Dia berjanji akan memberkati orang-orang yang sungguh-sungguh itu. By the grace of God, kita bukan mengejar berkat, tapi kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Dan kiranya orang-orang seperti itu ditemukan oleh Tuhan di dalam diri rekan-rekan di sini juga yang beribadah melalui live streaming. Amin. Haleluya, God is good, God is good. Saudara, Pastor bersyukur. Saya mengucapkan syukur dan juga beriman bahwa jemaat, rekan-rekan yang beribadah semua adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan orang-orang yang memilih setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Amin. Tema bulan ini yang diberikan oleh tim apostolik kita di dalam bahasa Inggris. Temanya adalah This is living. Inilah hidup baru itu. This is living. Slide pertama, tolong bisa dibuka dulu. Slide pertama. Ya, jadi tema ini, haleluya, yang diberikan oleh tim apostolik kita bahwa kita akan membahas di dalam kitab Para Rasul pasal 4 dan pasal 5 dengan melihat bagaimana para rasul, orang-orang yang percaya, jemaat mula-mula
di Kisah Para Rasul menghadapi ketidakpastian, bahkan ketika mereka diadili karena memberitakan Injil, tindakan mereka bukan ketakutan. Tetapi dengan dipenuhi Roh Kudus, mereka mengambil kesempatan di dalam tekanan yang luar biasa untuk terus memberitakan kabar baik. Walaupun menghadapi penganiayaan dan tantangan yang sulit, mereka tetap setia kepada panggilan Tuhan. Inilah hidup yang baru yang Petrus khotbahkan dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 20. Intinya kita diselamatkan, dipenuhi dengan Roh Kudus, berpegang pada janji-janjinya dan menjadi saksi-saksi Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Melalui tema bulan ini, This is Living, inilah hidup yang baru. Mari kita bersama-sama berdoa agar baik kita secara pribadi maupun jemaat boleh menjalani kehidupan. Pertama, dilihat di slide yang pertama. Kembali ke slide yang pertama ya. Yang berikut, yang kedua. Melalui tema bulan ini, This is the Living, inilah hidup baru. Kita berdoa bersama-sama agar jemaat, kita juga secara pribadi. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 5 sampai 13 kita akan baca. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 5 sampai 13 ya. Kita akan lihat bersama-sama di dalam firman Tuhan. Kita akan baca bersama-sama ya. Ayat 5 kita mulai. Sebelumnya pastor ingatkan kembali bahwa Rasul Petrus dan Yohanes pada hari yang kemarin mereka diberikan anugerah melakukan mujizat. Orang yang sudah 40 tahun lumpuh tidak bisa berjalan disembuhkan oleh kuasa nama Tuhan. Tetapi orang-orang di sana masih banyak yang meragukan, bahkan pemimpin agama akhirnya menahan mereka di penjara 1 malam. Besoknya mereka dihadapkan kepada sidang mahkamah agama. Jadi di sini kita akan mulai ayat 5 sampai 13. Ayat 5. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Ayat 6, dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan atau keluarga imam besar. Ayat 7, lalu Petrus dan Yohanes dibawa atau dihadapkan kepada sidang itu, dan mulai diperiksa dengan pertanyaan. Ada pertanyaan ini, yaitu pertanyaannya, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Artinya melakukan mujizat itu. Kemudian ayat 8, Petrus menjawab. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Ayat 9, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan. Ayat 10, maka ketahuilah
oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena nama Yesus inilah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Ayat 11, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun batu yang dibuang itu telah menjadi batu penjuru. Ayat 12, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ayat 13 bersama-sama kita baca, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang yang biasa tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Dari perikop yang kita baca ini, di dalam slide yang ketiga kita lihat, Pastor akan jabarkan ya, bahwa ketika Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang mahkamah agama, dan pada zaman itu sidang mahkamah agama itu bukan cuma sekedar pemimpin agama. Tetapi zaman itu yang namanya pemimpin agama juga yang berkuasa di wilayah sana. Juga yang mengatur perekonomian, juga yang mengatur kehidupan masyarakat. Mereka sangat berkuasa. Sidang mahkamah agama itu sangat-sangat berkuasa, ya. Dan dimulai dengan pertanyaan. Ya, ada pertanyaan. Di dalam ayat 7 mereka bertanya kepada Petrus dan Yohanes, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapa kamu bertindak demikian ini? Sanhedrin dalam bahasa Inggrisnya itu adalah mahkamah agama. Ini kelompok yang berkuasa di wilayah, di masyarakat pada masa itu, saudara. Yang menarik adalah bahwa pertanyaannya berhubungan dengan kuasa dan nama. Kuasa dan nama. Kuasa siapa? Nama siapa? Menarik, saudara. Nama itu ada kuasanya. Nama itu ada pengaruhnya. Nama itu ada nilainya, saudara. Kalau pastor menyebut Michael Jordan, langsung apa, saudara? Ini yang cowok-cowok, ya cewek juga pada tahu ya. Langsung mereka tahu bahwa itu adalah pemain basket yang terkenal. Saudara, gara-gara sepatu itu ada nama Michael Jordan, harganya lain berkali-kali lipat. Berapa bulan yang lalu satu artikel menuliskan bahwa sepatu bekas yang dipakai oleh Michael Jordan 25 tahun yang lalu, bekas, itu bisa laku puluhan ribu, bukan rupiah, puluhan ribu US dollar. Yang bekas, saudara. Buat saya sih amit-amit deh. Tapi buat mereka yang Michael Jordan. Dan yang buat saya shock lagi apa, saudara? Kembali berapa bulan lalu saya baca. Itu ada orang yang dulu 25 tahun yang lalu masih remaja. Mau diajak nonton sama bapaknya atau bagaimana. Enggak jadi. Tiketnya belum terjual, belum dipakai, disimpan.
tiket pertandingan basket oleh Michael Jordan. Kertas yang biasa kita buang, saudara. Nggak taunya bisa laku gara-gara pertandingan Michael Jordan. Harganya puluhan ribu. Kertas doang, saudara. Gara-gara ada Michael Jordan-nya itu, saudara. Kalau kita dengar nama Hitler, ya, langsung kan asosiasi kita kepada penguasa yang kejam, ya, yang membunuh 6 juta orang Yahudi pada masa Perang Dunia Kedua. Nah, bahkan sekarang saudara, kalau dulu mungkin banyak yang tidak memperhatikan. Tapi sekarang ini khususnya 2 bulan terakhir, begitu pastor ngomong Putin, langsung Anda tahu, oh itu dia Rusia, presiden Rusia yang kejam itu. Ya. Langsung tahu, dulu nggak mikir apa siapa Putin itu. Ya. Nah, karena nama itu membawa kekuatan, nama itu membawa pengaruh, nama itu ada satu kekuatan yang luar biasa. By the way, ini kisah sedikit lucu, tetapi ini real, saudara ya. Bagaimana nama itu? Ada restoran di Kanada yang berapa tahun lalu restoran itu menciptakan satu makanan Prancis, saudara. Tapi makanan ini sederhana. Saya cek apa sih makanannya ini ya. Ternyata ini adalah kentang yang diolah, semacam kentang goreng lah. Diolah dengan campuran cheese, dengan olahan juga ada ada saus yang khusus diciptakan oleh restoran itu. Dan ditulis menunya adalah Putin. Ya. Nah, gara-gara Putin perang, Putin di Kanada ini untuk sementara menu itu dihapuskan dulu. Karena khawatir orang-orang ini ngelihat nama Putin. Menu ini akhirnya nggak jadi masuk restoran. Atau jadi mengganggu operasi restoran itu, dianggap restoran Rusia. Jadi sensitif sekali. Untuk sementara nama ini tidak ada dalam menunya itu, saudara. Gara-gara perang Putin ini, saudara. Ya. Cuma hacongnya sama Putin. Kalau Putin Rusia adalah P-U-T-I-N. Kalau ini adalah P-O-U-T-I-N-E. Tapi hacongnya, spellingnya sama Putin dalam bahasa sana ya. Jadi akhirnya langsung setelah kejadian itu, untuk sementara menu itu tidak ada di dalam restoran itu. Gara-gara Putin. Ya, gara-gara Putin tidak ada Putin untuk sementara ini. It's kind of like funny, tetapi juga ini nama membawa pengaruh. Nama ada kuasa. Ya. Kalau pastor bilang Ferrari, ya ini langsung tahu Ferrari. Mobil yang sangat mahal harganya, sangat kencang. Nama dan kuasa, kekuatan, pengaruh ada selalu korelasinya, hubungannya. Dan di sini orang-orang para rasul Petrus dan Yohanes dihadapkan di Mahkamah Agung. Yang luar biasa, mahkamah agama yang penuh dengan kuasa. Saudara bayangin kalau diri kita ini disidangkan oleh kelompok orang-orang yang powerful, yang berkuasa. Oleh kelompok orang-orang yang kaya, yang berpengaruh. Tidak mudah, saudara, menghadapi satu situasi seperti itu. Dan kita kemudian, tapi kita lihat di dalam keadaan ini, waktu ditanya, Alkitab menjelaskan juga bahwa Petrus menjawab dengan berani sekali. Langsung ngomong, kamu bunuh tuh Yesus. Itu Yesus yang kamu bunuh. Yesus yang kamu tolak. Wah, langsung berani sekali, saudara ya. Nah, yang kedua kita lihat di dalam perikop ini, tadi ada pertanyaan, ada answer. There is a question, there is
answer. Ada jawaban, ya. Kemudian kita lihat jawabannya dari Petrus. Dikatakan bahwa Petrus penuh dengan Roh Kudus. Petrus filled by the Spirit of God. Saudara, keadaan apapun yang kita hadapi, bahkan keadaan yang sangat sulit seperti para rasul berhadapan dengan kelompok orang yang berkuasa, yang kaya, yang berpengaruh, yang bisa menyuruh mereka, istilahnya membunuh mereka. Tetapi karena penuh dengan Roh Kudus, mereka bisa hadapi. Sekarang ini banyak ketidakpastian di dalam dunia ini. Semua tidak pasti. Habis COVID, belum selesai COVID, sudah ada urusan dengan Putin. Ya. Ini bukan Putin menu di Kanada, ini Putin dengan Rusia. Ada urusan dan belum jelas. Dan terus ngomongannya ya nanti ya gua kasih nuklir. Kan ini sekarang nih udah ngomongannya sangat serius saudara. Gua akan tembakan dengan nuklir gitu ya. Nah jadi keadaan yang pasti penuh dengan tantangan ke depan. Tetapi kalau orang dipenuhi dengan Roh Kudus, kita tidak perlu takut. Penuh dengan Roh Kudus ini adalah kehidupan yang Tuhan kehendaki bagi orang percaya. Dan khususnya juga masa-masa seperti ini sehingga kita memperoleh kekuatan dari Tuhan. Petrus penuh dengan Roh Kudus. Dia berkata, jawabannya bahwa dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret yang kamu salibkan itu. Namun Tuhan juga Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kemudian jawaban yang berikutnya dia kasih tahu siapa itu Yesus. Yesus adalah batu yang ditolak oleh orang-orang Israel yang menjadi batu penjuru. Dan kemudian ayat yang terkenal di dalam ayat 12 bahwa dengan nama Yesus hanya satu-satunya nama yang dapat memberikan keselamatan kepada dunia ini. Tadi kita baca di dalam ayat 12 bahwa di bawah kolong langit ini, under the sun, under the heaven, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia untuk dapat diselamatkan. Kecuali diselamatkan oleh nama Yesus. Ini ayat yang dengan jelas di bawah kolong langit tidak ada nama lain menyelamatkan. Saya berharap semua rekan-rekan jemaat yang beribadah, Anda mendengar di dalam rohmu satu-satunya Yesus Juru Selamat. Penting. Kenapa penting? Karena zaman sekarang ini banyak kali kepercayaan-kepercayaan yang keluar. Yang sangat bervariasi. Terkadang bahkan pastor ditanya, bukan pastor ya, maksud saya lihat di TV-TV gitu. Pada masa-masa sebelumnya, pada waktu pastor masih ada TV juga kadang-kadang dengar lihat ya program. Hamba-hamba Tuhan yang besar ditanya oleh para reporter-reporter yang terkenal. Kalau Anda pernah tahu nama seorang program yang luar biasa TV itu Oprah Winfrey. Pernah dengar gak namanya? Ya, sebagian pernah dengar itu orang yang terkenal. Kalau dia interview di dalam programnya itu yang nonton bisa ratusan juta orang. Kemudian ada seorang yang sangat terkenal juga. Saya lupa apakah orang itu masih hidup atau sudah meninggal karena sudah tua ya. Yaitu seorang interviewer yang namanya Larry King dari CNN. Nah itu ya sangat terkenal. Ini orang-orang yang menginterview orang-orang yang berpengaruh. Terkadang hamba-hamba Tuhan yang besar, dari gereja yang besar, pengaruh yang besar, itu diundang untuk diinterview. Sama mereka ditanya macam-macam ya. Terakhir pertanyaan biasanya begini. Kalau hamba-hamba Tuhan yang terkenal ditanya, yang terakhir pertanyaannya begini. Menurut kamu, apakah Yesus itu yang kamu khotbahkan benar-benar satu-satunya bisa menyelamatkan manusia? Saudara tahu,
Ternyata dari banyak hamba Tuhan yang terkenal, tidak banyak yang menjawab dengan jelas. Sebagian menjawabnya muter-muter gini saudara. Jadi saya dengerin gak jelas. Di dunia ini butuh kebenaran. Karena fake news di mana-mana saudara. Oh di mana-mana fake news. Di mana hati-hati. Bahkan ketika Anda menerima informasi dari temanmu, dari keluargamu, hati-hati jangan disebarkan. Ini mungkin bisa fake news, bisa juga ini news yang sudah kejadian 5 tahun, 10 tahun yang lalu. Hati-hati banyak sekali kepalsuan di dunia ini. Sekarang ini butuh kebenaran. This is living. Kebenaran, hidup yang benar saudara. Hidup yang menyatakan kebenaran. Saya berharap kalau Anda ditanya sama teman Anda, itu kamu tuh setiap minggu ke gereja ngapain sih? Memangnya Yesus satu-satunya bisa menyelamatkan? Bagaimana kalau ditanya begitu? Memang Yesus benar satu diselamatkan? Saudara kalau ditanya gitu, by the grace of God, jawablah dengan clear. Karena Petrus dan Yohanes ditanya atas nama siapa? Atas kuasa siapa kamu melakukan ini? Dan dijawab bahwa atas nama Yesus Kristus dari Nazaret. Sebab nama itu di kolong langit tidak ada satu nama yang bisa menyelamatkan kecuali nama itu. By the grace of God. Anda jawab dengan clear. Jangan ragu-ragu, tapi dengan senyum. Jangan dengan penghakiman, tapi dengan boldness and confidence. Dengan keberanian dari Roh Kudus dan keyakinan ngomong yes. Saya bersyukur ada satu hamba Tuhan yang gerejanya memang besar ini. Dan dia jawab dengan clear tapi sangat bijaksana. Dia ditanya itu. Yang terakhir itu ditanya jawabannya. Menurut kamu Yesus yang kamu khotbahkan ini satu-satu juru selamat. Yang lain bisa diselamatkan enggak? Nah yang nonton ini 150 juta, 200 juta orang loh saudara. Saya pernah lihat juga. Saudara tahu yang namanya Elon Musk? Ini yang anak-anak muda ini pasti ada tahu nih ya. Elon Musk ya. Yaitu yang punya perusahaan Tesla, mobil listrik itu ya yang sangat terkenal. Yang sekarang juga katanya mau bikin program sampai ke Mars. Bahkan sudah ditawarkan siapa yang mau ikut pindah. Kalau pindah selama-lamanya gak bisa balik lagi. Ya, ditawarkan itu ya. Nah, beliau pernah ditanya sama program sama ini YouTuber. Itu yang nanya saudara sampai minum air. Gak berani nanya. Gak berani nanya sama Elon Musk itu. Sayang. Padahal yang nonton itu mungkin 2 juta, 3 juta orang. Memang tidak sehebat CNN, Larry King atau Oprah. Tapi lumayan lah kalau 2 juta orang yang nonton saudara ya. Ditanya, gak berani nanya. Lihat dua ini, interview dua nih, satu nih. Cuma minum air, gak berani nanya dia. Tanya macam-macam, tapi gak berani tanya kepada Elon Musk. Elon Musk, do you believe in Jesus Christ? Gak tanya. Kelihatan sekali mereka pengen tanya, tapi gak berani. Saudara, kalau saudara ditanya, atau satu hari saudara harus berhadapan dengan orang yang besar pun, kalau Tuhan kasih kesempatan, ngomong toh dengan kasih karunia. Kita butuh kebenaran. Inilah kehidupan menyatakan kebenaran. Nah hamba Tuhan yang ditanya itu, seingat saya oleh program CNN. Ditanya sama Larry King. Itu Yesus yang kamu khotbahkan itu satu saja rahmat. Apakah yang lain tidak bisa diselamatkan? Menurut kamu gimana? Terus hamba Tuhan ini diam, dia jawab gini. Larry King, kalau kamu tanya menurut saya. Kalau menurut saya sih berharap semua itu yang agama-agama yang lain bisa diselamatkan. Tetapi bukan saya yang punya sorga. Yang punya sorga bilang nama dia, nama anaknya satu-satunya diselamatkan. Jadi kalau kamu tanya sama aku,
Aku sih berharap orang lain diselamatkan, tapi aku nggak punya sorga. Yang punya sorga bilang, satu-satu yang menyelamatkan manusia adalah melalui Yesus Kristus anaknya. Haleluya. Very clear. Haleluya. Kalau Anda ditanya, jawab gitu saudara. Oh kalau saya berharap. Cuma saya nggak punya sorga. Yang punya sorga bilang adalah satu-satu juru selamat. Praise the Lord. Sangat clear jawaban. Nah, Petrus dan Yohanes menyatakan pernyataan yang pendek satu ayat, tapi inilah kebenaran. This is life, the true life. Ini begini saudara, bahwa melalui Yesus satu-satunya nama yang menyelamatkan. Dan kemudian kita lihat setelah tadi ada question, answer, dan bagian slide yang berikutnya, bagian C, ada the illumination. Ada satu pengertian yang keluar. Kita lihat di ayat pasal 4 ayat 13. Firman Tuhan berkata, ketika sidang itu, pemimpin imam besar, Hanas, Kayafas, Yohanes, dan Alexander, dan semua orang yang termasuk keturunan keluarga imam besar, mereka melihat nomor satu keberanian Petrus dan Yohanes. Ada satu illumination, pengertian melihat Petrus dan Yohanes, ada keberanian mereka. Wow, kok berani sekali orang ini. Yang kedua, kemudian dikatakan bahwa keduanya dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Yang kedua, orang-orang itu mendapatkan satu iluminasi, mendapatkan satu pengertian bahwa mereka ini orang yang tidak terpelajar. Orang yang uneducated, terjemahan yang lain unschooled. Ingat Petrus dan Yohanes ini nelayan. Zaman dulu aja nelayan, zaman sekarang aja nelayan banyak yang tidak lulus sekolah tinggi-tinggi. Mungkin SD, SMP. Apalagi zaman dulu. Ini orang yang tidak sekolah. Uneducated, unschooled. Juga mereka adalah orang biasa. Atau di dalam terjemahan yang lain untrained atau ordinary man. Orang biasa. Orang yang tidak pernah mendapatkan pendidikan yang seperti para keluarga imam besar ini. Gak pernah saudara. Tetapi yang mereka lihat ini luar biasa. Wow, mereka ini luar biasa, berani luar biasa. Di sini keberanian itu menyatakan mereka mempunyai satu keyakinan dalam berbicara, satu kemerdekaan di dalam berbicara. Jadi mereka betul-betul ngomong apa adanya. Tanpa ragu-ragu mereka mengucapkan pernyataan kebenaran. Dan mereka ternyata orang-orang yang biasa, tidak sekolah, tidak ada training khusus, orang biasa. Haleluya. Saudara, kita ini banyak merasa nggak bisa apa-apa ya. Merasa biasa. Ada tulisan yang saya dengar dari seorang guru yang saya dengar, yang saya belajar. Dia berkata begini. Do not so educated atau do not so dignity that people around you only see your degree but not seeing you have been with Jesus. Jangan sampai orang-orang di sekeliling kita ini jangan sekedar begitu tinggi pendidikannya, begitu martabatnya kita, sehingga orang-orang di sekeliling kita ini hanya melihat titel kita, tapi tidak melihat kehidupan baru Anda bersama Yesus. Kehidupan baru bersama Yesus sangat
sangat menggoncangkan dunia ini, saudara. Mereka terkagum-kagum dengan kedua orang ini. Mereka sadar bahwa mereka tidak berpendidikan. Saya tidak bilang Anda jangan sekolah. Saya bersyukur kalau Anda bisa ambil S2, S3. Ya, saya nggak tahu habis S3 apa, saya nggak ngerti deh ya. Ya, tetapi yang paling penting dalam kehidupan ini adalah mengikuti Yesus. Kalau di dalam bahasa Inggris, had been with Jesus. Kita lihat di dalam pasal ayatnya ya. Kita melihat saudara, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan now when they, para sidang-sidang ini saw the boldness of Peter and John and perceive. Mereka saw, mereka perceive, mereka lihat, mereka mulai mengerti that they were unlearned and ignorant men. Mereka ini nggak pernah belajar tinggi-tinggi, bahkan ignorant. Ignorant itu seperti orang yang, saudara, kan kalau orang yang digemba dengan bahasa yang lulusan sekolah universitas tinggi-tinggi itu beda. Kan di sini kelihatan sekali. Bla. Ignorant itu orang yang bahasanya ceplas-ceplos, tapi benar. Banyak orang yang kelihatannya bagus, ngomongnya nggak benar. Hati-hati saudara. Nah, orang-orang ini Petrus Yohanes ngomong seperti orang nelayan, ceplas-ceplos saja, tapi benar mereka ngomong. Orang-orang itu marvel, kagum. Dan they took knowledge. Mereka mengetahui that they had been with Jesus. Petrus dan Yohanes adalah orang-orang yang telah bersama Yesus. Kehidupan baru adalah satu kehidupan yang diubahkan. Oleh karena saudara dan saya hidup bersama Yesus. Berada bersama Yesus. Bergaul dengan Yesus. Mengikut kemana Yesus perintahkan. Mendengar pengajaran Yesus. Para murid Yesus itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sambil mereka pergi memancing, menjala. Mereka belajar dengar pengajaran Yesus. Saya berharap Anda mendengar pengajaran Yesus bukan cuma hari Minggu. Tetapi setiap hari kita boleh bergaul dengan Yesus melalui firman-Nya. Makanya penting mendengar pembacaan Alkitab. Setiap hari pelan-pelan ikuti pembacaan Alkitab. Bergaul dengan Tuhan. Itu setiap hari para murid Yesus bergaul dengan Tuhan lewat kehidupan sehari-hari. Pada waktu berjalan bersama-sama, pada waktu mereka melihat bersama-sama melihat pohon ara dan Yesus ngomong sesuatu, memberikan pengajaran, mereka dengar. Bergaul bersama Tuhan membawa satu perubahan yang luar biasa. Itulah kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru, kehidupan yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Petrus dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita belajar mendengar suara pimpinan Roh Kudus. Nasihat saya, banyak-banyak berbahasa roh dalam kehidupan Anda. Kalau Anda nggak tahu apa itu berbahasa roh, nanti ada pengajarannya. Kita doakan Anda dipenuhi dengan Roh Kudus dan berbahasa roh. Sehingga dalam kehidupan Anda dan saya boleh bergaul dengan Tuhan. Berdoa dalam roh, menyembah Tuhan dalam roh. Kehidupan baru adalah kehidupan yang berani bersaksi. Tadi kita lihat bahwa orang-orang itu terkagum dengan Petrus dan Yohanes melihat keberanian mereka. Bukan melihat titel mereka. Bukan melihat kefasihan mereka, tapi melihat keberanian mereka. Ada satu kemerdekaan, ada satu keyakinan pada waktu berbicara. Praise the Lord. Kiranya ketika Anda ada kesempatan untuk berbicara tentang Tuhan, Anda
ada keyakinan. Tanya sama Tuhan. Ketika Anda bertemu dengan orang, tanya, Tuhan, apakah ini kesempatan saya untuk bicara? Mungkin perkataan sederhana. Puji Tuhan. Anda tunjukkan bahwa Anda adalah orang-orang yang bergaul dengan Tuhan. Saya akan tutup lewat ayat 13 ini. Dapatkah orang-orang di sekitar kita melihat Anda orang yang bergaul dengan Tuhan? Mengetahui bahwa walaupun Anda orang biasa, tapi Anda punya keyakinan dalam iman pada Yesus Kristus. Apakah orang-orang di sekitar kita mengenal bahwa kita ini orang-orang benar-benar yang ngikut Yesus, pengikut Yesus. Jangan sampai hidup kesempatan yang Tuhan berikan ini disia-siakan. This is living. Ini adalah kehidupan. Kesempatan kita boleh menjadi saksi Kristus. Kesempatan kita untuk boleh menceritakan tentang Tuhan di bumi ini. Kalau kita sudah mati, nggak ada lagi kesempatan. Kesempatan kita memuliakan Tuhan dengan segala kelemahan kita, kekurangan kita, ya sekarang ini pada waktu kita hidup. Haleluya. Amin. Pastikan bahwa kita menjadi orang-orang yang bergaul dengan Tuhan. Had been with Jesus. Bersama dengan Tuhan. Menjadi pengikut Yesus. Ngikut Yesus. Anda di sini datang beribadah harapan pastor. Bukan sekedar ngikut orang tua. Waktu kecil is good. No problem. Tapi begitu Anda mulai dewasa. By the grace of God. Kiranya Anda beribadah karena Anda mau ngikut Yesus. Sebab orang tua kita tidak tahu. Mungkin bulan depan, tahun depan sudah tidak ada. Tapi Yesus yang kita ikuti, dia ada bersama-sama selamanya. Penting sekali. Haleluya. Kita mau betul-betul di dalam kehidupan kita boleh bergaul dengan Tuhan. Pastikan bahwa Anda bergaul dengan firman-Nya bukan cuma hari Minggu. Setiap hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Minggu. Bergaul dengan Tuhan. Dalam ibadah ini kita mengekspresikan diri kita juga. I want to be with Jesus. Kita datang beribadah bukan sekedar karena cari teman, is okay awalnya. Bukan sekedar karena sudah kangen, is okay. Tetapi kita beribadah karena kita ingin menjadi pengikut Yesus. Kita beribadah karena kita ingin bergaul bersama Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Let's people around us take note of us. Kiranya orang-orang di sekitar kita dapat mengetahui, dapat mengerti, dapat mengenal bahwa kita adalah orang-orang yang bersama Yesus. Mari kita bangkit bersama. Haleluya. 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 Ora bakasyantara baba barantara basyitiri barata. Kura baba ramalayana rabasyitiri bibirata la basyitiri bibirata la. Tala baba barantala basyitiri basyitiri barata la basyitiri baka. Haleluya. Ada lagu bahasa Inggris yang masih teringat. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after you. I love you, I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I
I love you, and my heart will follow wholly after you. I love you, I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after you. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, haleluya. Hati kami, segenap hati kami mau mengikuti Engkau Tuhan. Kami memilih untuk mengikut Tuhan, bukan sekedar kata orang lain, tapi hati kami, segenap hati kami mau mengikutimu, percaya kepada Engkau. Inilah kehidupan yang sejati, kehidupan yang baru itu. Kehidupan yang bersama dengan Engkau. Karena orang-orang di sekitar yang ada pada kami, satu hari bisa tidak ada. Tapi Engkau Tuhan yang selama-lamanya hidup. Kami mau mengandalkan Engkau. Kami mau hidup mengandalkan Engkau. Kami mau hidup dekat dengan Sang Kebenaran. Di tengah-tengah segala berita, informasi yang kami bisa dengar, kami bisa lihat. Kiranya Sang Kebenaran adalah pribadi yang dekat dengan kami. Di tengah-tengah keadaan ini, bersama Engkau ada damai sejahtera. Di tengah-tengah ketidakpastian dunia, bersama-Mu Tuhan ada kepastian. Di tengah-tengah kegelapan yang mungkin kami bisa hadapi, atau bahkan saat ini kami merasakan gelap ke depannya, bersama-Mu ada terang. Tuhan, sungguh kami membutuhkan Kau. Kami mau berjalan mengikuti Engkau, dekat dengan Kau, bergaul dengan Engkau melalui firman-Mu. Karena Engkau dan firman-Mu adalah satu ya Tuhan. Ajar kami untuk mengasihi firman-Mu. Bukakan mata kami untuk melihat Engkau di dalam firman Allah, di dalam Alkitab ini. Karena Engkau sendiri Yesus berkata bahwa kitab suci, tulisan-tulisan di dalamnya adalah tentang Engkau Tuhan Yesus. Celikan mata kami melihat keindahan firman-Mu. Inilah hidup baru yang kami peroleh dari Engkau. Hidup bersama-Mu, hidup menjadi saksi-Mu, hidup menceritakan kebenaran dengan keberanian, keyakinan, karena dipenuhi dengan Roh Kudus. Tuhan terima kasih. Terima kasih. We love you Lord. Haleluya. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you.
I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after you. Amen. 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 God bless. Silakan saudara bisa duduk.